Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi kita selanjutnya ya. Tadi membuat rencana. Membuat rencana yang pertama menggunakan materi yang namanya Law of Projection ya. Teman-teman bisa didengarkan, ditonton lagi videonya. Ya, baik. Yang kedua, kita masih di perencanaan itu menggunakan materi dunia kuantum. Ya. Dunia kuantum itu apa ya? Dunia kuantum itu adalah dunia yang tidak kelihatan ya, tapi sangat berdampak kepada dunia nyata, kenyataan ya. Jadi teman-teman tahu bom atom? Bom atom itu kecil 1 kilo. Teman-teman, bom biasa 1 kilo. Kalau bom biasa ya, saya sekarang tinggal di Depok, taruh di Depok ya, meledak ya, 1 kilo. Paling mentok hanya bisa menghancurkan satu rumah. Bom biasa, meledak. Nah, tapi kalau bom atom, nah ini kayak dunia kuantum dia. Semakin kecil, semakin nggak kelihatan. Karena sama, hanya 1 kilo. Tapi di dalamnya ada kekuatan besar. Ya, ketika bom atom ini dijatuhkan, maka akan meledak. Bahkan satu Depok ya, bukan satu rumah. Satu Depok ada jutaan rumah. Ya, itu akan hancur lebur. Dampaknya sangat luar biasa. Nah, kalau teman-teman ingin kaya, ingin cepat lunas hutang, masuk dunia kuantum. Ya, dunia kuantum ini ketika teman-teman masuk akan sangat dahsyat. Cepat teman-teman kayanya. Lunas hutangnya sangat cepat. Teman-teman fokus masuk dunia kuantum. Dunia kuantum ini apa? Dunia kuantum ini ada di pikiran kita, ada di perasaan kita, ada di spiritual kita. Spiritual. Ya. Kita bahas yang pertama, pikiran. Ya. Jadi kita fokus lunas utang dulu ya, teman-teman ya. Nanti untuk kaya dan lainnya teman-teman bisa buat sendiri, sama dengan lunas utang. Ya, ketika teman-teman punya hutang, di pikiran teman-teman harus keyakinan bahwa teman-teman bisa lunas. Ya. Ini dunia kuantum. Harus yakin teman-teman bisa lunas. Ya. Barang siapa niat membayar hutang, maka Allah akan bantu. Nah, Allah langsung yang bantu. Niat itu ada di mana? Di pikiran kita. Niat, saya niat bayar. Bener-bener niat. Meskipun sekarang nggak ada uangnya. Niat. Ya Allah, saya niat bayar. Terus ikhtiar apa kerja. Misalnya bisnis dan lain sebagainya. Tapi yang utamanya di pikiran. Ya, ketika kita bekerja bisnis, di pikiran kita, aduh saya nggak bisa nih bayar hutang. Nggak akan sukses bisnisnya. Bukan karena bisnisnya jelek, tapi pikirannya yang jelek. Jadi fokus teman-teman. Yakini di pikiran teman-teman lunas hutangnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, perasaan. Di hati teman-teman itu jangan ada rasa khawatir, takut, cemas. Ya, aduh, apa iya ya, apa enggak ya. Nah, ini nggak mudah teman-teman. Ya, datengin debt collector, takut, cemas, deg-degan. Nah, itu udah hancur. Dunia kuantumnya udah jelek. Maka hasilnya juga akan jelek. Ditagih, takut ya. Makin banyak yang nagih ya. Harusnya kalau kita tenang ya, kita hadepin ya, tambah sedikit yang nagih. Kita sampaikan kondisi apa adanya gitu ya. Tenang, kuncinya tenang. Ya, untuk tenang ini nanti akan saya buatkan caranya di materi ketiga. Yang penting teman-teman silakan teman-teman tenang dengan cara teman-teman sendiri. Ya, mungkin berwudu dan lain sebagainya, zikir, istighfar. Yang penting hatinya tenang. Atau sholawat misalnya. Ya, teman-teman bisa lakukan banyak hal. Oke ya. Pikirannya harus yakin lunas, hatinya juga harus tenang, harus yakin lunas. Yang ketiga, spiritual. Nah, spiritual ini materinya banyak teman-teman di spiritual, tapi untuk mendapatkan keajaiban kita fokus di memuliakan dan membahagiakan orang lain. Ada debt collector kan orang lain, kita muliakan, kita bahagiakan, kasih minum, sampaikan jujur apa adanya, gitu. Jangan buat janji-janji yang membuat dia sakit hati. Iya Pak, minggu depan saya bayar. Dia kesini lagi minggu depan, kita nggak
Karena emang kita nggak ada uang. Dia datang ke rumah kita, ngongkos, pakai transport, pakai bensin, dia tambah marah. Gitu. Sampaikan jujur apa adanya. Buat dia bahagia. Ya, membahagiakan orang lain. Ada tetangga bahagia. Kita nggak ada uang, apa yang kita bantu tenaga misalnya. Ada gotong royong, kita datang. Paham ya teman-teman ya? Jadi fokus di dunia kuantum adalah fokus di pikiran, perasaan, dan spiritual. Spiritual itu adalah memuliakan membahagiakan orang lain. Jadi fokus pikiran kita harus yakin bisa lunas utangnya. Fokus yang kedua di perasaan kita, di hati kita harus tenang. Yang ketiga, spiritual kita harus fokus memuliakan dan membahagiakan orang lain. Ya, teman-teman silakan terjemahkan memuliakan membahagiakan orang lain ya. Minimal dengan doa. Ya. Jadi tugas teman-teman semua adalah mendoakan siapapun yang dilihat, tetangga, siapapun, anak, istri, suami, ketika dilihat doakan dalam hati, ya Allah muliakan dan bahagiakanlah dia. Ya Allah muliakan dan bahagiakan dia. Itu PR ya. Jadi ada debt collector juga, ya Allah muliakan bahagiakan dia. Mulai hari ini teman-teman PR berdoa sebanyak-banyaknya dengan doa ya Allah muliakan bahagiakan dia. Lagi jalan gitu. Kalau teman-teman perempuan sering di rumah ya doa saja. Ya Allah muliakan dan bahagiakan suami saya, anak saya. Ya Allah muliakan bahagiakan orang tua saya. Ya Allah muliakan bahagiakan siapa? Tulis sebanyak-banyaknya. Tetangga-tetangga, keluarga. Ya. Baik, itu saja dari saya untuk materi hari ini dunia kuantum. Kurang lebihnya ada saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.